Halo Sobat Ternak semua, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Diki. Di konten kali ini kita akan membahas mengenai periode laktasi pada domba dan kambing. Ini kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan di Sedana. Kita masuk ke topik pertama. Jadi berapa lama sih fase laktasi pada domba dan kambing? Itu umumnya domba dan kambing itu ada 4 periode laktasi. Jadi periode laktasi pertama, 2, 3, dan 4 itu berlangsung dari 0 minggu sampai 12 minggu normalnya. Dan setelah itu fase 4 itu masa kering, yang mana dia akan mempersiapkan diri untuk kebuntingan berikutnya. Untuk itu kita harus lebih tahu dulu apa saja fase laktasi pada domba dan kambing. Jadi fase laktasi itu dimulai setelah domba dan kambing mengalami partus atau melahirkan. Jadi hari pertama atau hari 0 sampai hari ketiga itu mereka akan masuk ke produksi kolostrum. Jadi belum dapat diperah ya, itu masih untuk cempe atau anakan domba dan kambing. Kenapa? Karena kandungan nutrisi dari kolostrum itu tinggi. Tujuannya untuk si cempe itu bertahan hidup, diberikan nutrisi yang cepat untuk energi yang cepat, kemudian ada kandungan imunoglobulin atau kandungan sistem imun di dalam kolostrum. Jadi pada usia 0 sampai 3 hari itu tidak bisa diperah. Setelah itu masuk ke fase laktasi pertama, itu 0 sampai 4 minggu. Di fase laktasi pertama itu produksinya mulai meningkat, produksi susu mulai meningkat, dan ini penting untuk manajemen nutrisinya, supaya nanti ketika masuk ke fase laktasi kedua itu benar-benar pada kondisi puncak dari periode laktasinya. Jadi masuk ke laktasi kedua, setelah manajemen nutrisinya bagus, fase laktasi 2 akan naik signifikan produksi susunya, dan di situ biasanya para peternak mengalami produksi susu yang tertinggi. Setelah itu dia akan mulai menurun di fase laktasi ketiga. Fase laktasi kedua tadi itu pada 4-8 minggu, dan fase laktasi ketiga itu 8-12 minggu. Dan itu produksinya susunya mulai menurun. Setelah itu masuk ke fase laktasi keempat. Dia memasuki periode masa kering. Jadi di situ hampir tidak memproduksi susu sama sekali. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kebuntingannya dan kelahiran cempe supaya sehat. Kita masuk ke topik berikutnya tentang kualitas nutrisi seperti apa yang sebaiknya diberikan ketika domba dan kambing masuki fase laktasi. Jadi penting untuk memperhatikan nutrisi karena itu sebagai bahan bakar untuk memproduksi susu. Dan apa saja nutrisi yang sebaiknya diberikan ketika beradaptasi? Itu yang pertama tentunya hijauan. Hijauan yang paling segar. Kenapa? Karena dalam hijauan yang paling segar itu mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan, termasuk mineral dan juga vitamin. Selain itu, energi dan serat juga melimpah di sana. Selain hijauan segar, pemberian pakan lain dalam bentuk konsentrat juga dapat diberikan. Kalau di Sedana, kita menggunakan konsentrat laktasi. Kita racik khusus untuk domba dan kambing yang sedang periode laktasi. Lalu selain pakan, itu juga ada pengaruh dari mikronutrien seperti mineral. Jadi perlu untuk selalu disupport mineral blok atau mineral bentuk lain untuk menunjang laktasinya. Serta hindari penggunaan pakan yang sudah berjamur, karena pakan yang berjamur tersebut akan mempengaruhi kualitas dari susu. Salah satunya yaitu bau dari susu tersebut. Jadi akan lebih tercium bau perengus dan sebagainya. Berikutnya, apa saja langkah yang dapat diambil oleh peternak semua untuk meningkatkan produksi susu di peternakan masing-masing? Tentunya tadi, pertama manajemen nutrisi, pemberian pakan yang terbaik, menggunakan hijauan yang terbaik, itu tentunya akan meningkatkan produksi susunya. Kemudian mengenai kesehatan ternak, itu juga perlu diperhatikan, pengecekan kesehatan teratur, kemudian pengecekan mastitis, itu juga perlu untuk rutin dilakukan. Selanjutnya, manajemen pemerahan, seperti berapa kali dalam sehari kambing tersebut diperah, kemudian kapan diistirahatkan untuk persiapan kebuntingan berikutnya, itu juga perlu untuk diperhatikan. Lalu manajemen lingkungan, ini kaitannya dengan
perkandangan, ventilasinya bagus atau tidak, kemudian suhu lingkungan seperti apa, dan manajemen pemberian airnya seperti apa, itu merupakan faktor yang penting juga. Yang terakhir, kita pemberian suportif untuk ternak, salah satunya pemberian vitamin dan juga mineral. Tadi mineral seperti mineral blok atau mineral bentuk lain juga dapat diberikan. Lalu pemberian vitamin ini tujuannya untuk mensupport kesehatan dia dan juga produksinya, seperti itu. Kolostrum, kira-kira apa saja manfaatnya untuk cempe? Kolostrum itu memiliki banyak fungsi, salah satunya yaitu untuk kekebalan atau imunitas. Di dalam kolostrum itu mengandung imunoglobulin yang berfungsi untuk perkembangan imun cempe tersebut. Kemudian dia menyediakan nutrisi yang tinggi, kaya akan nutrisi. Jadi sumber vitamin, mineral, dan energi untuk cempe supaya dia cepat recovery. Atau setelah partus dia cepat untuk aktif. Lalu apa tanda produksi susu atau pemberian susu dari induk itu cukup untuk memenuhi kebutuhan si cempe? Yang pertama, dia produktivitasnya akan optimal. Jadi berat badannya akan naik secara stabil, kemudian posturnya juga tidak mengalami kecacatan. Selain itu dia tidak mengalami kegelisahan atau mencari susu, mencari ambing dari indukan terus-menerus, itu merupakan suatu tanda. Jadi kalau susunya cukup, dia akan tenang. Lalu dia tidak akan mengalami diare. Jadi fesesnya atau pupnya normal dengan sedikit padat. Nah, setelah itu cempe tersebut akan terlihat lebih aktif, yaitu sebuah pertanda bahwa konsumsi susu dari indukan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup si cempe tersebut. Jadi apa yang dapat kita simpulkan yaitu periode laktasi pada domba dan kambing itu merupakan periode kritis yang harus kita perhatikan. Di situ ada 4 fase laktasi dan keempat-empatnya itu harus selalu kita pantau. Pertama, apa saja yang harus dipantau itu nutrisinya, karena itu faktor utama. Jadi nutrisinya tadi yang seperti saya jelaskan, itu sebaiknya dengan hijauan yang segar, kemudian pemberian mineral, vitamin dan sebagainya, serta manajemen kesehatannya perlu untuk diperhatikan. Oke, cukup sekian kita sudahi konten kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat ternak di luar sana. Tetap jaga kesehatan, dan saya Dr. Hewan Diki undur diri. Sampai jumpa.